Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun apa kabarnya masyarakat sehat? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, juga bersemangat, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kalau misalnya sekarang lagi dalam kondisi yang tidak sehat, tidak baik, ada gangguan kesehatan, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan dicepatkan untuk menggapai kepulihan ataupun kesehatan yang sempurna. Nah, hari ini kami Rumah Sakit Lampung Provinsi Lampung kembali hadir membersamai Anda untuk kembali memberikan edukasi informasi mengenai sebuah tema penyakit. Nah, akhir-akhir ini kita mendengar mendapatkan informasi tentang penyakit monkeypox atau cacar monyet. Dan ternyata sudah ada terkonfirmasi dan juga ada rilis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tentunya kita harus menyikapinya dengan cara mengetahui sebenarnya ini penyakitnya seperti apa sih. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bagaimana kita berupaya untuk dapat menjaga kesehatan kita agar tidak terkena penyakit monkeypox ini sendiri. Kita akan langsung saja berbincang-bincang bersama dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Lampung Provinsi Lampung. Beliau adalah dokter spesialis kulit kelamin. Akan disuruh perkenalkan, beliau adalah Dr. Dwi Indria Anggraini, spesialis kulit dan kelamin. Assalamualaikum Dokter Ririn. Kita kurang menyapanya Dokter Ririn. Dokter, bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini lagi jadwalnya poli kulit kelamin? Betul, lagi poli. Jadwal poli. Kan ada dua ya dok kita ya. Di poli kulit dan kelamin, dan juga kita punya poli khusus untuk estetika. Nih ada dermatik estetika yang ini, kalau ini kan bukan tentang penyakit kulit dok ya, tapi ini khusus buat estetika. Estetik ya. Dermatologi kosmetik ya. Dermatologi kosmetik. Sebetulnya tidak baru ya, sudah setahun lebih. Oh, setahun. Maret 2021 kita sudah mulai beroperasi ya. Tapi berarti beda dong ya dengan poli kulit dan kelamin? Berbeda. Jadi memang tempatnya juga berbeda. Ada di lantai 2 di Paras Estetik ya. Di lantai 2 rawat jalan. Kemudian layanannya juga memang untuk estetik kosmetik. Nah, nanti ya setelah tadi akhir mungkin kita akan berbicara mengenai sebenarnya seperti apa sih klinik betik estetik ini yang khusus berbicara mengenai dunia kecantikan. Tapi kalau sekarang kita akan berbicara mengenai monkeypox atau cacar air. Sebenarnya masyarakat Lampung sudah tahu belum sih mengenai penyakit ini? Mungkin sudah searching gitu ya, googling. Tapi kita akan berbicara bersama pakarnya dari dokter spesialis kulit dan kelamin. Dokter, sebenarnya ini kan memang sudah ada informasi mengenai ini. Tapi sekarang lebih lagi kita gali karena ternyata sudah ada rilis dok ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai monkeypox ini sendiri. Iya. Nah sebenarnya dok, monkeypox atau cacar monyet ini penyakit atau masuk ke dalam jenis penyakit yang gimana sih? Iya, jadi cacar monyet atau monkeypox ini masuk ke dalam infeksi virus ya. Ya, jadi kalau kita kenal COVID, terus cacar air, ya itu semua penyakit karena virus. Nah, yang namanya virus beda-beda jenisnya. Untuk monkeypox ini penyebabnya adalah kelompok orthopox virus. Ya, jadi memang ini penyakit virus yang namanya virus ini kan lebih cepat menular ya, walaupun dikatakan bisa swasirna sembuh sendiri, tapi penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan misalnya penyakit bakteri, karena bakteri atau pamogen. Tapi monkeypox ini berbeda dengan penyakit cacar yang sebelumnya. Iya, berbeda, tapi bukan penyakit cacar yang baru ya. Jadi monkeypox ini sebetulnya sudah lama ada, tapi berkembangnya di daerah Afrika. Kalau kita pelajari sejarahnya monkeypox tahun 1958 sudah ada itu cacar monyet monkeypox itu, yang memang awal mulanya ditemukan pada sekelompok kera untuk penelitian. Sebetulnya ternyata muncul keluhan pada kulit kera tersebut yang seperti cacar, akhirnya disebutkan sebagai monkeypox. Penyebabnya ditemukan dari situ, orthopox virus, yang kemudian tadinya di sekumpulan kera atau monyet berkembang pula di tahun 1970 ternyata di manusia ada.
Dan mulai ditemukan di manusia mulai kapan dok? 1970 itu sudah mulai Di ada Indonesia? bukan di Afrika ya Di itu Afrika. awal mulanya. Di Afrika sendiri sebetulnya tidak pernah dikatakan bebas dari monkeypox. Kalau di Afrika 2010 kemarin sempat juga ada monkeypox, tapi kenapa menjadi concern setelah 2022 bulan Mei muncul di Eropa. Orang Eropa itu kan sangat takut ya dengan penyakit yang karena infeksi terutama virus begitu ya. Jadi concern kenapa di Eropa jadi banyak, di Inggris ya ada ketemunya. Akhirnya jadi terus menyebar gitu ya. Jadi itu yang kemudian tadinya tidak ada di Asia muncul di Asia, negara tetangga kita. Nah terakhir dua hari yang lalu ya press release dari Kemenkes, selama ini hanya suspek tidak terbukti dengan PCR, tidak terbukti adanya orthopox virus di situ, tidak dipublish bahwa itu adalah cacar monyet begitu ya. Nah 2 hari yang lalu terbukti bahwa ini hasil PCR-nya jelas adalah virus yang menyebabkan cacar monyet. Dok, dari press release dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, apa yang harus kita ketahui dok, atau kita waspadai, masyarakat ketahui mengenai monkeypox ini, mungkin mulai dari gejala yang ditimbulkan, bagian mulai kapan, dan juga bagaimana mungkin kok bisa sih akhirnya ini bisa menular dari luar negeri sampai ke Indonesia gitu. Jadi ternyata ini pasien laki-laki yang publish kemarin ya, yang terkonfirmasi positif monkeypox berdasarkan hasil PCR. Kebetulan ini dari luar negeri, jadi pulang dari luar negeri sudah sekitar 8 hari ya, baru kemudian muncul gejala ketika ada di Indonesia. Gejalanya khas sebetulnya ya, jadi demam dulu sekitar 1-2 hari, baru muncul ruam di area mulut, kemudian tangan, kemudian kelamin. Nah, waktu itu semua ya, karena kita sudah masuk ke dalam darurat global untuk monkeypox ya, di Indonesia pun juga kalau ketemu gejala begitu kita minta untuk diisolasi, apalagi sudah jelas ada riwayat dari bepergian luar negeri. Isolasi, kemudian pasien ini diambil spesimennya, di swab ya, kemudian swab dari kulit ya, kontaknya, kemudian PCR positif, sehingga kontak yang memang kontak erat dengan pasien juga harus kalau tidak tadi virus kontak erat ya, terutama kontak erat ya akan menular dengan cepat. Dokter, jadi keluhannya ini seperti keluhan yang lain ya, maksudnya ada demam gitu. Tapi gejala khasnya adalah timbul apa dok? Kalau lesi kulitnya. Jadi demam dulu ya, pada waktu ya, kasusnya memang demam dulu. Variasi, ada yang sehari kemudian muncul ruam. Setelah demam ya tadi, selain demam namanya kita sebut gejala prodromal, ada demam, nyeri otot, ya terkadang diikuti nyeri sendi, kemudian pembesaran kelenjar getah bening. Jadi kalau kadang-kadang pasien juga ngerasa dok saya kelenjaran tuh kayak entah di area lehernya, belakang telinga atau di selangkangan gitu, muncul seperti benjolan-benjolan tapi di dalam letaknya, tidak bermanifestasi atau tidak muncul ke lesi kulit gitu. Nah kemudian setelah muncul demam, ada pembesaran kelenjar getah bening, muncullah tadi ruam. Nah, ruamnya ini lenting-lenting atau bintil-bintil gitu, yang pada umumnya mulainya dari tangan, kemudian area mulut, hidung ya, kemudian baru bisa menyebar ke seluruh badan. Kalau memang ada kontak seksual, bisa juga muncul di area kelamin. Lenting-lentingnya ini gambarnya seperti apa dok? Kalau misalnya kita tahu lenting untuk cacar ini kan dia ada benjol kecil, dia kayak jerawat gitu ya. Terus isinya air, cair, dipecahkan memang ada cairan. Nah, kalau lenting untuk cacar monyet ini atau monkeypox ini gimana? Bintil keras, tetapi ada juga yang berisi cairan sebetulnya. Tapi lebih dominan berupa bintil keras. Kita sebut istilah papul ya. Walaupun ya papulofesikel lah, ada begitu. Kalau ada demam, kemudian kita lihat ada lesi di bintik kulit seperti itu ya, gambarannya mungkin hampir mirip dengan cacar air, tapi isinya beda dok ya, dia lebih padat. Nah, berarti harus segera melakukan apa dok yang perlu dilakukan masyarakat seperti itu. Kalau ada ditemukan dulu nih, ya walaupun harapannya tidak ada ya, tapi kan kita harus mewaspadai. Jadi apalagi kalau kita tahu di sekitar kita itu ada yang punya keluhan yang sama ya. Jadi segera menghindari kontak dengan orang lain.
Itu ya, jadi hindari kontak, terutama kontak fisik. Itu yang perlu dilakukan pertama kali. Hindari kontak, terutama kontak fisik, karena monkeypox ini utamanya menular melalui kontak fisik. Kontak fisik. Iya, jadi kulit ke kulit gitu ya. Berarti ini erat banget untuk dalam keluarga dong ya? Iya, betul. Kontak erat terutama. Kontak erat terutama. Jadi hindari kontak fisik. Kalaupun misalnya bukan berarti kita terus harus jadi tidak mengurusi pasien tersebut ya. Segeralah dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau memang sumber kontaknya jelas. Dok, kalau kontak fisik ini maksudnya dalam artian kontak fisik yang ada lesinya? Iya, ada lesi. Atau misalnya telapak tangannya nggak ada, gitu. Atau gimana dok? Iya, Kan kadang-kadang kita tanpa disadari dok ya kalau seperti itu ya. Misalnya bersalaman dengan orang lain gitu ya. Kalau pada kondisi kita lihat pasiennya bersih, tidak ada lesi kulitnya, ya, tidak ada bintil atau lenting, tidak menular. Karena kan virusnya adanya di lesi kulit tersebut. Jadi virusnya tuh ada di lesinya. Ya, betul. Nah, begitu kita kontak, apalagi kondisi kulit kita memang sedang rentan, ya, entah ada kulit yang terbuka, atau lagi memang imunitas tubuh kita kurang baik, nah itu sangat mudah untuk menular. Jadi beda dok ya kalau misalnya kayak virus COVID-19 atau lain-lain, ini lewat percikan mudah gitu ya. Nah ini lewat kalau kita lihat berdasarkan literatur itu berarti dia karena lesinya itu dok ya. Dominannya karena kontak fisik ya, kulit sama kulit, bisa juga mukosa ya, mukosa itu misalnya dari mulut ya, dari kelamin pada mukosa itu juga bisa menular. Begitu. Kemudian kan kalau misalnya ada keluhan seperti itu dan juga berarti kita harus melaksanakan isolasi, apakah sebaiknya kita langsung berkonsultasi ke dokter mungkin seperti itu, atau kita ada jeda ya udah nih observasi dulu tuh kita sebaiknya kita lakukan? Kalau dirasa bahwa keluhan ini kan ada ya, pasien sebenarnya juga masyarakat juga harus tahu, aware juga. Oh kemarin saya itu habis bukan di luar negeri tapi habis berangkat ke Jakarta lah misalnya dari kita. Itu sendiri sudah jadi faktor ya sebetulnya, karena apa? Di Jakarta sudah ketemu kasusnya. Artinya bisa saja ini pasien yang memang terkonfirmasi positif ini sudah kontak dengan banyak orang begitu. Tapi kalau memang kita rasa kalau saya sih cenderung menyarankan pasien juga tidak perlu terlalu cemas dengan monkeypox ini. Jadi kalau memang ada demam jangan buru-buru juga, atau ada lenting-lenting masih mungkin juga itu adalah kondisi varicella gitu. Atau cacar air ya, atau varicella. Nah bedanya nih kita juga harus pelajari bahwa kalau cacar monyet pada umumnya munculnya itu adalah tadi tempatnya area tangan dulu, kemudian mulut, hidung gitu. Jadi tempat yang memang sangat mudah untuk berkontak. Atau dikatakan ini juga kan melalui mukosa kelamin ya, alat kelamin juga bisa. Jadi kalau ada keluhan di kelamin juga kita bisa waspada itu. Setelah beberapa hari baru kemudian dia bisa menyebar ke seluruh tubuh gitu. Jadi kalau kita lihat kan beberapa foto yang dipublish kan yang pasien-pasien di Afrika ya, itu bisa seluruh tubuh terkena. Dokter udah ada literatur atau informasi mana ini mulai dari mungkin bisa berkontak sampai dengan muncul gejala itu berapa? Jadi dari literaturnya itu bisa 5 sampai 21 hari variasinya ya. Jadi 5 sampai 21 hari dan gejala itu bisa bertahan sampai 4 minggu. Gejalanya bisa bertahan. Selagi masih ada lesi kulitnya, bintil atau lenting, itu masih mungkin untuk menular. Jadi kalau misalnya kita kontak kemudian akan muncul gejala itu bisa rate-nya bervariasi ya, sampai dengan 21 hari, 5 sampai dengan 21 hari. Nah, risiko untuk penularannya itu ketika si pasien tersebut masih ada lentingnya, masih ada lenting atau masih ada bintilnya itu masih atau masih ada luka-luka di kulitnya. Kan terkadang bintil atau lenting itu pecah, ada lukanya tuh. Ya, lukanya itu juga masih punya resiko untuk menular. Kalau kita udah tahu keluhan, terus juga tapi dokter belum ada. Ini kan kalau misalnya memang pada case yang baru itu baru muncul dalam artian ini bukan pada area daerah asal lagi seperti yang sudah masuk ke Eropa. Berarti kan selalu ada penelitian yang terus dilakukan. Ya. Nah, kalau seperti ini dok udah ada keluhan, kemudian
pemeriksaan fisiknya ada, berarti kita kan butuh untuk pemeriksaan penunjangnya dong ya, seperti dokter katakan tadi ada diagnosa pasti, alat pemeriksa pasti yang butuh, oh benar nih ini valid konfirmasi untuk monkeypox ini pemeriksaan apa? PCR, betul, PCR. Jadi untuk PCR itu kalau COVID kan mungkin kita colok di hidung iya. Jadi PCR-nya bisa diambil dari lesi kulit, tetapi bisa juga mengambil dari swab tapi yang dari daerah tonsil ya. Iya, mengambil dari situ karena kan keluhan kulitnya juga ada muncul di area mulut, hidung kan, jadi bisa kita ambil dari sana dan juga dari swab terutama dari kulitnya. Gitu. Waktu pemeriksaan yang baik atau yang pas itu kapan nih? Takutnya kan awal muncul lesi kita ambil dari situ. Tapi belum ada dok ya, maksudnya panduan dari pemerintah kita atau organisasi profesi, perhimpunan profesi yang akan dilaksanakan misalnya kayak kemarin tuh di swab ulang gitu belum dok ya, untuk ini konfirmasi baru di awal saja dok ya? Iya, betul ya. Jadi ini PCR-nya juga rasanya dilakukan sekali ketemu konfirmasi positif dari sequencing, ketemu virus monkeypox sudah dinyatakan kita konfirmasi. Nah dok, kalau ini kan kita juga kalau mau sembuh ini kan butuh pasti obat-obatan dok ya. Kalau ini virus akan nanti diobati dengan virus dok atau seperti apa hingga saat ini dok? Ya, sampai saat ini pengobatannya antivirus dikatakan belum ada yang efektif ya, by evidence ya. Jadi dari penelitiannya masih dengan simptomatik, ya simptomatik, kemudian meningkatkan imunitas tubuh, kemudian kalau ada infeksi sekunder itu infeksi bakteri yang mengikuti infeksi virus. Nah yang kita atasi adalah infeksi sekundernya terutama gitu. Jadi masih belum berbeda dengan cacar air misalnya ya. Cacar air itu ada obat antivirusnya, kalau ini belum menggunakan antivirus. Iya. Tapi masih simptomatik, tapi kita tidak tahu dong ya ini kan penelitian dan lain-lain terus masih terus dilakukan, betul. Masih terus dilakukan. Kita sekarang membuka kesempatan untuk seluruh masyarakat yang bergabung bersama kita di sini, ada 17 juta. Enggak ya. Ada banyak sekali yang sudah bergabung, silakan untuk dapat memberikan pertanyaannya. Hari ini kita masih membahas mengenai monkeypox atau cacar monyet. Silakan langsung saja diketik nih di kolom chatnya ataupun bisa menggunakan question itu ya. Nanti kan bisa kita buka terus nanti kita tanya langsung dengan Dokter Irin seperti apa, mungkin masih ada pertanyaannya masih belum jelas nih apa-apa harus gimana gitu. Silakan langsung memberikan pertanyaannya. Baik, sampai nanti ke pertanyaannya kita kembali akan berbincang-bincang lagi dokter. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dapat mencegah ya, kita punya pertahanan tubuh dari dalam, tapi juga kita harus lakukan misalnya ini dari luarnya apa, makanan apa yang harus kita kemudian lebih banyak. Biasanya gini dokter, makan apa yang pantangannya dokter, apa yang harus saya lakukan, vitamin apa yang harus saya minum dok. Ataupun kalau misalnya kita ketahui ada juga vaksinasi imunisasi seperti itu, apakah tidak ada dok? Kalau ini kan bisa berlapis nih dok upaya kita. Ya, kalau untuk vaksin di Indonesia belum masuk ya, belum ada. Berkembang di Eropa ya, kemudian di Amerika juga sudah ada yang disetujui ya untuk oleh FDA ya dan EMA Eropa, vaksin yang bersifat karena darurat emergency gitu. Ada 2 vaksin kalau yang sudah dilakukan, sudah diberikan di negara Eropa dan juga Amerika. Tapi kalau di kita belum masuk, mungkin seperti dulu ya kan vaksin COVID itu terakhir di Indonesia setelah melalui beberapa tahapan gitu. Sebetulnya sih Indonesia itu lebih strict ya untuk screening vaksin yang masuk. Kalau di sana begitu ada darurat ketemu dilakukan riset dengan jumlah sedikit kecil gitu ya, kemudian mereka berani untuk menyuntikkan ke subjek. Tapi sudah ada betul dan sudah FDA approve. Oh, sudah ada. Nah, itu upaya yang kalau bisa belum sampai ke sana, upaya vaksin kita belum dilakukan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Iya, sebetulnya kunci utamanya justru PHBS ya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan tuh jadi hal yang penting karena kontak apapun. Kenapa kok tangan tuh yang banyak muncul duluan ya? Iya, untuk kasus mulut. Iya. Karena habis tangan kemudian ke mulut kontak pula gitu. Iya, jadi
cuci tangan tuh jadi hal yang utama untuk mencegah ini. Cuci tangan ya, PHBS cuci tangan, kemudian gunakan masker ya, karena ini juga menghindari kita kalau tidak sengaja kemudian megang area muka ya tidak langsung kena juga kontak dengan kulit gitu. Berarti sebenarnya protokol kesehatan itu menjadi first line kita untuk preventif gitu loh ya. Preventifnya itu PHBS yang pasti ini protokol kesehatan dimanapun berada harus kita gunakan. Jadi kayaknya kalau mulai melonggarkan untuk tidak menggunakan masker gitu loh, atau kita kembali lalai dengan cuci tangan, ini kembali harus dikencangkan kembali, digiatkan kembali. Ini tuh upaya mulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya lingkungannya lupa ya gantilah ya. Karena kan kalau kita di lingkungan yang seperti itu otomatis juga menjadi faktor resiko untuk kita juga kan seperti itu. Nah kemudian juga dok, tadi ada nggak dok apa yang harus kita lakukan gitu, makanan apa yang harus kita makan biasanya gitu. Dan kemudian ini dok sering nih dok pertanyaan, dokter saya mau beli vitamin yang paling mahal gitu apa gitu. Iya. Jadi kan sebetulnya kalau tanya soal makanan nggak ada pantangan dan juga tidak ada yang dianjurkan terlalu berlebihan. Pakai prinsip gizi seimbang ya, nutrisi seimbang, gizi seimbang. Iya, kalau sekarang gizi seimbang ya, meliputi karbohidrat, protein, lemak, kemudian multivitamin, semuanya harus seimbang. Kalaupun memang kita rasa sudah mulai kan ngerasain kalau kita agak fit, agak demam, sakit-sakit badan, kalau mau ditambah dengan vitamin bisa tuh, kalau mau menggunakan bisa konsumsinya vitamin C sebagai tambahan, atau yang untuk apa yang memang sudah terbukti ya bahwa kayak seperti zinc itu kan juga menambah daya tahan tubuh sebagai apa mikrosuplemennya, mikronutriennya, ataupun ya tadi di sana karena kita ini ternyata Indonesia sudah terbukti ada vitamin D3-nya rendah gitu ya. Kalau mau ditambah dengan itu juga cukup baik. Cukup baik ya. Jadi ini anjuran ya, ini kan anjuran. Tapi kalau misalnya baiknya memang kita nih mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang rasanya sudah cukup, bagian yang cukup dengan tentunya kalau kita lihat gerakan masyarakat hidup bersih, germas, sudah PHBS ini kan justru di dalamnya itu juga aktivitas fisik. Jangan lupa untuk olahraga. Sempat olahraga pagi ini? Alhamdulillah dok belum. Kadang-kadang kita juga lupa dok ya. Karena waktu ya. Benar. Jangan lupa olahraga, jangan lupa olahraga. Kita juga lupa, tapi sempatkanlah dalam satu minggu itu minimal 2 sampai dengan 3 kali dengan durasi minimal yang mungkin 30 menit lah, cukup lah gitu. Kalau kita klinik visit rumah sakit. Tapi dong itu aktivitas fisik sama olahraga ya. Nah, dan juga kita ini mengharapkan partisipasi dari masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya kalau kita ini memang masih memiliki kebiasaan dok ya, kalau sakit baru berobat gitu ya. Tapi kan memang sebaiknya juga dianjurkan untuk melakukan upaya pemeriksaan kesehatan atau misalnya kayak medical check up itu juga memang sebaiknya dilakukan dok ya, walaupun ya memang nggak sering, tapi apalagi mungkin pada usia lansia gitu ya juga dianjurkan. Kalau sekarang itu justru ya kan pertama penyakit kardiovaskular mungkin 35 tahun ke atas sudah mulai harus gitu. Iya, saya sendiri belum medical check up ya gitu ya. Udah 40 nih. Dan juga sebenarnya di Abdi Muluk juga bisa dilakukan medical check up itu. Gampang kalau sekarang nih Abdi Muluk juga sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat Lampung untuk mendaftarnya bisa melalui online. Ataupun kalau bingung gimana nih, nah bisa melalui media sosial yang kita berikan. Ada di media sosialnya di Rumah Sakit Abdi Muluk, kemudian juga ada di PKRS ya, itu juga tim untuk dapat memberikan edukasi informasi kepada masyarakat bagaimana apa harus kita lakukan. Oh iya, jadwal poli dokter spesialis kita juga ada, kita sebarkan selalu informasinya. Ini bukan hanya per daily ya, per hari, tapi udah juga kita kasih 2 hari 3 hari ke depan. Silakan langsung mengunjungi Instagram kami di RSAM Lampung. Dan juga mudah-mudahan kita terus akan memberikan informasi yang melalui live Instagram ini. Nah, ataupun juga misalnya punya nih baiknya bahas ini dong gitu. Silakan langsung direct message ke RSAM Lampung. Nah, oke, kita mau berbincang-bincang lagi nih. Kalau misalnya kita berbicara mengenai monkeypox, sebenarnya ini penyakitnya berbahaya. Oke, ya. Jadi kalau bicara mengenai berbahaya, monkeypox ini
dikatakan sih angka kematian atau mortalitasnya ya sekitar 10% ya. Nah, ya, jadi kecil sekali sebetulnya itu kan ya, kecil sekali. Kemudian angka kesakitannya juga kan belum tinggi ya. Kemudian kalaupun ada komplikasi di situ, komplikasi akibat penyakit monkeypox itu juga pada kasus-kasus yang dilaporkan sih pasien-pasien dengan imunokompromis atau yang memang daya tahan tubuhnya menurun ya. Jadi pada kasus seperti itu yang kemudian muncul komplikasi. Pada umumnya monkeypox ini sendiri sembuh swasirna, sembuh sendiri sebetulnya dengan tadi pola makan, ya, nutrisi seimbang, imunitas kita, ya. Tadi yang Dokter Isra sampaikan bahwa dengan olahraga itu kan juga meningkatkan imun ya. Jadi ketika kita memang sedang terinfeksi virus ya tadi olahraga makan diperbaiki lah nutrisinya. Jangan jadi kaum berbahan dong ya. Iya betul. Nah juga kalau misalnya berbicara mengenai monkeypox, ternyata ini berbahaya atau enggak, literatur belum menunjukkan informasi yang seperti itu dong ya. Tapi pada mereka dengan imunokompromis memiliki faktor risiko yang lebih besar untuk adanya kondisi yang kematian ya, perburukan ataupun bisa menyebabkan kematian seperti itu. Tapi sebenarnya yang perlu kita waspadai ini apa ya dok? Penyebaran betul, penyebaran ya. Karena tadi kontak fisik, apalagi kalau kontak fisiknya lama, jadi orang satu rumah misalnya ya, suami dengan istri gitu ya, dengan anak ya, jadi memang kontak fisik, terutama yang kontak fisiknya erat, nah ini yang mudah sekali untuk terkena. Itu berarti si monkeypox ini bisa menyerang semua kalangan usia. Oh, bisa. Maksudnya dalam artian bayi bisa. Atau pada geriatri, orang tua hamil seperti itu. Bisa menyerang pada semua usia. Jadi benar-benar harus kita waspadai ya, bahwa tadi dokter katakan dengan penyebarannya yang maksudnya kalau kontak fisik ini kan lebih mudah, lebih rentan ya, kita bersalaman gitu, ataupun apalagi di lingkup keluarga ini kan ya pasti lah dong ya, kita mau keluar rumah aja pasti kita salaman sama orang tua gitu dong ya, ataupun kita bercengkrama juga seperti itu. Nah ini mungkin lebih minimalisir, karena kalau misalnya penyakit monkeypox ini kan sebenarnya bisa kita lihat dong ya, bisa dilihat sama mata kan ya, walaupun mungkin tidak banyak ya. Jadi maksudnya apalagi di muncul bintil muncul bintilnya di tangan itu tidak banyak kan, pasti ada itu. Jadi kan benar-benar bisa, oh ini kalau misalnya seperti itu benar-benar langsung harus kita. Kan berbeda ya dengan COVID. Kalau COVID kan nggak ada gejala nih kita bisa, tapi kan namanya monkeypox, manifestasi atau munculnya asam kulit itu akan muncul 1-3 hari lah paling lama. Terkadang bersamaan, muncul demam, muncul dengan ruam. Katakan 1-3 hari dari demam muncul ruam kulit. Ya. Kalau demam mungkin kan kita nggak bisa melihat ya, nih nggak bisa kita lihat. Tapi kalau misalnya ada lesi kulit kan bisa kita ketahui. Dan demamnya tinggi Dokter Isra. Demamnya tinggi di atas 38. Itu demamnya tipenya udara belum? Terus dia terus-terusan gitu. Tapi pasti ini demamnya tinggi ya. Demamnya tinggi ini otomatis nih kita yang ataupun keluhan pasien itu pasti dia udah bisa ngasih tahu. Kalau misalnya demamnya subfebris, karena kita bawa kegiatan juga, oh ya udahlah mungkin kecapean gitu. Tapi kalau udah di atas 38 nanti kita membutuhkan terapi atau dan terasa ya sama pasien ya, kalau demam di atas 38 itu pasti terasa. Nah kalau misalnya udah keluar 38 terus otomatis kita gini udah kontak ya. Ya biasanya ini demam nggak? Cuci tangan kan udah hilang kan? Kalau cuci tangan hilang dong. Habis kita kontak dengan pasien, makanya jangan ragu juga ya kalau kita sebagai tenaga medis misalkan bersentuhan atau kontak dengan pasien yang kira-kira setelah itu kan kita cuci tangan. Insya Allah tidak. Kita tuh suka lalainya aja. Lupa. Nanti dulu. Ya, tidak pakai sarung tangan, tidak pakai handscoon misalnya, udah megang pensil, megang pena, itu ya. Dokter kalau misalnya kita habis kontak, terus kena benda-benda itu udah ada informasi atau literatur dok yang memberikan informasi ini bisa? Iya, dikatakan droplet langsung ya, droplet langsung itu ada yang menyatakan literaturnya ada droplet langsung, tapi kontak dengan benda itu belum. Belum. Tapi tetap ya kita harus waspada, harus lebih menjaga kesehatan kita, karena kalau berbicara mengenai kesehatan itu bukan
berbicara untuk diri kita sendiri, tetapi tentunya orang-orang yang sekitar kita, apalagi kalau misalnya orang-orang sekitar kita nih memiliki faktor resiko dengan misalnya tuh udah usia tua misalnya ya, orang tua kakek nenek, atau anak-anak, bayi seperti atau ada kondisi khusus lainnya seperti hamil atau menyusui gitu kan, juga ada dua individu yang perlu kita perhatikan. Apalagi misalnya hamil tuh walaupun memang belum ada penelitian dari internal bisa gitu. jadi dari ibu hamil anak yang dilahirkan terkena monkeypox itu ada gitu ya. Walaupun dikatakan apakah ini karena kontak dari jalan lahir ataukah memang transplasenta, ini yang masih minim sepertinya literaturnya. Tapi dari ibu kemudian ibunya kena monkeypox, anaknya ikut lahir dengan monkeypox itu ditemukan ada laporannya. Oke. Berarti memang benar-benar harus kita perhatikan ya, harus kita jaga karena semua berpotensi dari segala kalangan manusia untuk bisa terkena monkeypox, dan juga pada kondisi-kondisi seperti tadi ibu hamil pun ternyata memiliki resiko untuk dapat menularkan kepada janinnya. Jadi PHBS, protokol kesehatan itu benar-benar harus kita perhatikan. Kalau misalnya aduh dok saya ragu dok ini benar-benar harus saya benar ini monkeypox atau bukan, ya udah langsung saja berkonsultasi dok ya, memang amannya untuk dapat langsung berkonsultasi. Ada demam, muncul ruam atau lenting bintik ya di area mulut, tangan, kalau memang ragu ini kira-kira monkeypox bukan gitu ya, periksa saja. Periksa. Jadi baiknya memang diperiksa gitu. Jadi kalau misalnya ini kan bisa tahu nih, oh benar ini nantinya masuk kemana. Kalau enggak ya alhamdulillah tetap tapi harus kita isolasi dong. Iya. Oke. Nah kami masih menantikan sudah melihat dulu, udah ada pertanyaan belum di Instagramnya untuk dapat kita bahas. Oke, sebelum dokter press release ataupun informasi yang diberikan, himbauan yang diberikan oleh pemerintah kita melalui Kemenkes ini, mungkin ada yang sudah membaca, tapi mungkin ada juga yang belum membaca. Ini informasi atau poin-poin apa dok yang harus kita ketahui dari press release Kemenkes ini? Ya tadi upaya pencegahan yang memang menjadi poin penting untuk ini ya. Jadi surveillance dilakukan terutama dengan yang mungkin saja dia nggak melapor nih, bisa saja kan dari berpergian ke luar negeri kemudian tidak berobat, karena tadi kan dikatakan ini bisa hilang 2 minggu keluhannya tanpa bahkan diobati kalau imunitas kita baik. Nah kalau ada yang kasus seperti itu mohon untuk segera dilaporkan. Kalau surveillance itu kan utamanya sebetulnya di layanan primer ya, kalau di Indonesia ini ya puskesmas gitu, segera melapor untuk kemudian di evaluasi ya, kemudian disurvei apakah ini memang sebelumnya keluhannya ini memang mirip dengan monkeypox gitu, sehingga bisa ditemukan kasus lebih banyak begitu. Dan untuk pencegahan tadi tidak boleh lalai untuk protokol kesehatan. Nah itu ya poin pentingnya dari apa yang disampaikan oleh Kemenkes pada press release kemarin tersebut ya. Jadi intinya adalah kita berupaya untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga PHBS-nya. Kalau misalnya ada yang keluhan serupa, segera langsung dianjurkan ya untuk memeriksakan ke misalnya di pusat kesehatan yang pertama juga boleh, misalnya di puskesmas. Nanti kalau misalnya dibutuhkan akan dilakukan sistem perujukan ke sakit ataupun ke dokter spesialis kulit dan kelamin, dalam hal ini juga bisa seperti itu. Tapi ini adalah nanti kebijakan indikasinya akan dilihat di pemeriksaan awal ya pada layanan primer. Pemerintah kita sudah cukup sangat baik ya antisipasinya, jadi sudah ada nih panduan yang disebarkan, alur pemeriksaan kalau ada suspek kan, jadi ada probable, ada suspek juga sampai seperti COVID ya, seperti COVID karena virus tadi kan itu sudah ada dibuat oleh Kemenkes dan sudah mulai disosialisasikan mulai dari layanan primer sampai ke organisasi profesi spesialis. Terus kalau misalnya ini diisolasi dok, ada range waktu dia harus mengisolasi dirinya berapa lama? Pasiennya maksudnya? Swasirnanya selesai operasi kulitnya sebetulnya itu sudah
tidak lagi infeksius. Tapi bukan berarti karena tadi ya ini kan belum terbukti sebagai penyakit yang karena aerogen, menular karena udara gitu ya. Nah, jadi bukan berarti kan kasihan juga tuh kayak kalau kita COVID gitu ya. Berarti bukan mengisolasi, tapi begitu. mengisolasi mungkin kontak. Yang dimaksud di isolasi sini adalah kontak, hindari kontak, pertama kontak fisik. Itu yang paling penting sebetulnya. Kalaupun ternyata terpaksa ya, misal yang sakit ini adalah anak-anak, tidak mungkin tidak ada caregiver. Maka caregiver ini harus tadi menggunakan sarung tangan, atau sebelum dan sesudah kontak dengan pasien harus cuci tangan dengan baik ya. Tujuan cuci tangan, jadi bukan cuci tangan cuma sekedar diguyur. Nah itu yang paling penting. Jadi cuci tangan satu langkah. Iya, selesai pakai air. Menggunakan alat pelindung diri. Iya, menggunakan sarung tangan. Satu lagi dong. Dan pakai masker. Oh iya benar, pakai masker. Kalau kita akan merawat pasien itu dengan ini ya tetap harus pakai masker. Dan kalau misalnya ini kan kita ketahui kalau cacar ini bisa memberikan lesi cacat fisiknya dong ya, cacat fisik kulit maksudnya ada bekas. Nah kalau cacar monyet ini monkeypox ini juga seperti itu nggak? Iya ada juga, ada dong. Cuma tadi ya jangan takut juga seperti cacar air atau cacar air nih ya. Bekas pada cacar air itu sebetulnya kalau dia tidak kita manipulasi atau tidak kita tidak kita pencet, ya itu sudah didesain sebetulnya. Ketika dia pecah, maka kulit itu sudah siap untuk tumbuh kulit yang sehat sebetulnya. Ketika dia pecah dengan alami ya. Tapi ketika kita ganggu, jadi kita rusak dengan cara digaruk, yang misalnya atau dikopek-kopek gitu, maka yang di bawah belum siap, itu maka muncul kita sebut spies. Pada cacar monyet juga bisa timbul seperti itu. Oh iya ini dong. Semakin kesini makin banyak nih pertanyaan yang biasanya nih karena muncul. Kalau pada penyakit cacar air loh ya, cacar api loh ya, cacar api. Ini tuh masih ada anggapan nggak boleh mandi. Oh iya, itu. Karena kalau mandi katanya nanti malah keluar semua. Ini gimana? Iya, ini cukup sedih ya ini karena edukasi ini harus disampaikan juga ke masyarakat ya. Nah, sebetulnya semua penyakit itu ya harus mandi kalau nggak ada uzur yang bisa. Dia tidak tirah baring ya, maksudnya pasiennya memang bed rest, tidak bisa bergerak lagi, atau misalnya ada yang membuat misalnya pasien dengan stroke, oke lah dia tidak bisa mandi guyur. Tapi cacar ini kan tidak membuat pasien itu kemudian tidak bisa jalan, kamar mandi, tetap harus mandi guyur. Justru itu bisa mengurangi kemungkinan punya infeksi sekunder yang pertama. Jadi kulitnya bersih. Mandi 2 kali sehari itu tetap penting dan harus menggunakan sabun. Karena sabun itu ada kandungan surfaktannya gitu, yang memang bisa mengeliminir atau membuang kalau ada virus itu virusnya nggak berkurang kalau virusnya ada bakteri berkurang juga kalau bakteri atau virus. Jadi mandi ya? Mandi betul. Jadi mandi kan takutnya nggak boleh mandi. Nggak mandi malah muncul yang lain ya, penyakit yang lain. Mungkin jangan gosok-gosok banget lah ya. Kalau masih mandinya juga harus lembut, harus halus. Tidak pakai apa tuh spons, karena kan takut lesinya pecah. Kalau lesinya pecah tadi dokter Lin katakan bahwa kalau dipaksa pecah sebelum waktunya secara alami maka memungkinkan untuk adanya bekas. Kalau ada bekas itu susah ya. Oh iya, sulit. Itu jadi PR untuk di klinik betik. PR karena kalau kayak gitu kan PR untuk mengembalikannya lagi. Apalagi kata literatur mengatakan bahwa ini lesinya lebih banyak muncul pada area misalnya mulut, hidung dok ya. Hidung, mulut. Nah, ini kan area estetik sekali gitu. Yang kalau misalnya ada bekas, apalagi kalau misalnya perempuan mungkin ini akan menimbulkan satu permasalahan lagi yang timbul gitu. Jadi berobat lagi nanti kesini. Makanya berobat lagi. Ya nggak apa-apa. Di sini dokter spesialis kulit dan kelaminnya akan membantu untuk dapat memberikan solusi terbaiknya, terutama untuk masalah peremajaan kulit, masalah kulit dan lain sebagainya. Karena kan kita ketahui bahwa pastinya nih estetik ini menjadi hal yang sangat penting, poin penting, core point bagi kaum hawa, kaum wanita gitu ya. Oke. Nah, saya nantikan partisipasi untuk dapat membahas lebih jauh lagi mengenai monkeypox. Ini tadi ngobrol tentang adanya klinik estetik, dermatologi estetik, betik hati yang dari Abdul Muluk.
tadi ya? Betik paras. Paras. Betik hati itu loh. Oh iya benar. VIP rawat. VIP kita karena nih banyak sekali unggulan yang ada di Abdul Muluk ini, sehingga nih saking banyaknya unggulannya nih mau kasih tahu semuanya. Ada paras betik, ada juga kita udah punya sekarang taman healing, ini ruang terbuka hijau, taman terbuka hijau, terus juga kita pejalan kaki sekarang udah kita kasih tempatnya seperti itu. Juga ada banyak sekali unggulan-unggulan di Abdul Muluk yang lain. Oh ya, medical check up juga bisa Anda lakukan. Nah, berbicara mengenai klinik dermatologi estetik ini, ternyata ini adalah klinik yang dijadikan prioritas juga oleh Abdul Muluk, di mana kalau misalnya bingung, masa sih dok ada klinik kecantikan di Abdul Muluk itu letaknya di mana ya? Gitu. Terus jam kerjanya gimana? Karena biasanya kalau klinik-klinik kita kan sore hari kerja, pulang kerja gitu. Nah ini jam kerjanya gimana dok? Sesuai dengan jam pegawaian tadi ya. Jadi ini kliniknya udah ada dari tahun 2021. Ini kliniknya berbeda dari klinik ke klinik Klinik poli kulit dan kelamin kita ini beda tempatnya. Dia juga tempatnya eksklusif, benar-benar estetik, karena kan kita mengutamakan estetik, jadi ruangannya juga harus estetik. Apa keunggulan yang kita punya? Oke ya, jadi kalau untuk klinik dermatologi kosmetik betik paras kita sebut ya, betik paras ini kita punya laser MDA ya, alat yang tentunya ini akan terus berkembang, bertambah lagi ya ke depannya. Jadi kita memiliki beberapa unggulan, salah satunya adalah Q6 ya, laser Q6 yang khusus untuk apa dok? Ya, terutama untuk kasih rejuve. Jadi kalau kulitnya tadinya ada keriput-keriput, kalau di atas 30 tahun itu sebetulnya sudah mulai ada keriput halus gitu ya. Keriput-keriput itu yang kemudian kita bisa kencangkan dengan tindakan rejuve di klinik kita. Jadi ini kalau saya lihat ada beberapa hutan, Kencangin ya kulit-kulit, atau misalnya ada pigmen gitu, itu kita bisa lakukan tindakan untuk mengurangi atau mengatasi pigmentasi. Jadi nggak usah terlalu banyak foundation. Iya, jadi alami nih. Alami ya, tanpa perlu bedak lah ya. Langsung glowing. Sama ini udah terisi jerawat. Oh, iya. Ini jerawat juga ada. Apa dong? Kalau di kita tuh jadi ya kalaupun jerawat kita kan ada tindakan misalnya injeksi untuk jerawatnya, kemudian ada chemical peel yang khusus untuk acne yang bisa kita lakukan. Nanti kalau tahap terapi jerawat yang tadinya ringan, yang sedang berat, sedang, kemudian ringan, sedang teratasi, kita mulai masuk ke tindakan untuk mulai menghilangkan bekas jerawat gitu. Nanti kapan-kapan kita akan kasih review ya mengenai, atau nanti IG live lagi kita IG live karena penasaran nih pasti dok ya, sebenarnya kalau klinik kecantikan ada di rumah sakit Abdul Muluk itu gimana sih gitu. Kan kita tahu kalau rumah sakit Abdul Muluk ini mungkin ini untuk poli penyakit tertentu, misalnya penyakit dalam, penyakit anak, objek gitu. Loh, ini kok ada ya klinik kecantikan di dalam rumah sakit Abdul Muluk? Sama ini ruangannya berbeda, ruangannya eksklusif, ada di lantai 2, poli rawat jalan gitu. Karena kalau misalnya nanti ingin lebih tahu lagi bisa. Dan pendaftarannya juga tidak mekanisme antri, jadi ada kan kontaknya tuh, kita tinggal mendaftar, kemudian semua diurusi, biasanya diminta hanya foto KTP. Jadi datang langsung ke klinik sudah, jadi tanpa harus nggak usah daftar. Yang nggak antri kalau misalnya pas lagi rame dong ya mas. Iya. Kebetulan pasti rame terus ya. Jadi kalau nggak ngantri itu masih nggak ngantri. Tidak ngantri di pendaftaran. Takutnya kan masyarakat tahunya wah nanti ikut ngantri dengan pasien-pasien yang non estetik gitu ya. Tenang. Pendaftarannya langsung yang eksekutif ya. Poli estetiknya. Kemudian juga nanti juga bisa bertanya informasi lebih jauh lagi, nanti bisa melalui direct message ataupun DM di RSAM Lampung. Baiklah, nah dokter kita sudah sehat-sehat dokter Lirin. Ayo perawatan di rumah sakit Abdul Muluk di klinik betik paras. Ayo langsung saja kita mempercantik diri kita di rumah sakit Abdul Muluk, khusus di poli betik paras.
Nanti kalau monkeypox mau ponsel monkeypox lantai 4 Oh, ya. udah Dua ya. Jadi ada dua ini, poli estetik, poli klinik untuk kulit dan kelamin tadi. Dokter, terima kasih. Silakan dokter memberikan pesan-pesan closing statementnya singkat kepada seluruh masyarakat Lampung yang menonton saat ini, atau nanti juga bisa menyaksikan kembali ya di live Instagram ini, akan kami save di laman media sosial RSN. Oke ya, jadi untuk pencegahan kembali ke monkeypox atau cacar monyet, hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan tapi harus konsisten. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, germas ini menjadi kunci utama sebetulnya. Jadi cuci tangan dengan langkah yang benar, kemudian gunakan masker, tidak lalai. Itu sebetulnya bisa mengurangi semua penyakit ya, kejadian semua penyakit yang terutama disebabkan karena virus yang memang jauh lebih cepat menyebar dibandingkan penyakit yang lain gitu. Mungkin itu dokter Yusra. Baik, terima kasih dokter Irin. Terima kasih lagi kalau misalnya dirasa kurang ini bisa berkonsultasi bersama dokter Irin di Poliklinik Estetik Parasbetik untuk estetiknya, ataupun di klinik kulit dan kelamin bisa dengan dokter Irin, dan kita juga punya dokter spesialis kulit lainnya. Oh iya, kita tim ya, dokter Hendra Tarigan, kemudian dokter Yunisna. Kita tim apa? Spesialis kulit ya. Spesialis kulit. Semua di lantai 2 atau lantai 4 sesuai dengan jadwal yang ada di Instagram. PKRS ya, PKRS. PKRS Lampung. Terima kasih sekali lagi bagi seluruh masyarakat Lampung yang telah menyaksikan kami. Tidak lupa terus kami ajak untuk dapat menjaga kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, dan juga memanfaatkan fasilitas kesehatan yang kami miliki, mulai dari pemeriksaan penunjang dan juga sumber daya manusia kami, dokter-dokter spesialis kami yang luar biasa, keren dan hebatnya. Insya Allah bersama-sama kita ingin mewujudkan Lampung sehat, Lampung berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.